Halo semuanya, selamat datang kembali di ibadah online bersama kami. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih karena pada hari ini kami dapat beribadah kembali. Kiranya Engkau yang pimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu, haleluya, amin. Saudara-saudara, Allah yang Maha Kuasa yang mengampuni setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, mengasihani saudara, mengampuni dan melepaskan saudara dari semua dosamu, meneguhkan dan menguatkan saudara dalam segala kebaikan, dan memelihara saudara dalam kehidupan kekal melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Amin.
Pembacaan Alkitab yang pertama terambil dari Yesaya pasalnya yang ke-62 ayat 1-5. Keselamatan Sion akan datang dengan segera. Oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri. Dan oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang. Sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya, dan keselamatannya menyala seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu, dan semua raja akan melihat kemuliaanmu, dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allahmu. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi. Tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku, dan negerimu yang bersuami, sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak dara, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu, dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Demikianlah firman Tuhan. Pembacaan Alkitab yang kedua terambil dari 1 Korintus 6 ayat 11-20. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Nasihat terhadap percabulan. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya kepada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Shalom, jemaat Tuhan, berjumpa kembali dalam ibadah kita pada minggu ketiga di tahun 2021. Sungguh kita merasakan kebaikan Tuhan, berkat Tuhan, kasih sayang Tuhan, sehingga kita bisa memasuki tahun baru ini. Kita akan merenungkan bagian firman Tuhan. Sebelum kita renungkan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh dengan belas kasihan, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, pada pagi ini Bapa kami berdoa, kami memohon supaya kiranya Bapa memberikan Roh Kudus kepada kami untuk membuka hati dan pikiran kami dalam renungan firman Tuhan pagi ini ya Bapa. Terima kasih banyak untuk kasih sayang-Mu, kesetiaan-Mu, kami sungguh-sungguh bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada pagi ini kita akan merenungkan satu perikop dari Perjanjian Baru, 1 Korintus pasal yang ke-6, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-20. Kalau kita melihat judul perikop ini oleh LAI diberi nama judul Nasihat terhadap Percabulan.
Pada pagi ini saya memberikan judul untuk renungan saya adalah Kamu telah dibayar lunas. Dan yang menjadi fokus untuk renungan pagi ini dari 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-20. Saya akan bacakan kembali ayat ini. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saya akan membacakan ayat ini dalam versi bahasa Inggris New International Version, berbunyi demikian. You were bought at a price, therefore honor God with your body. Saudara, kalau kita berbicara tentang beli, ya, jual beli, karena saya memberi judul khotbah ini, kamu telah dibayar lunas. Jadi ilustrasi yang sangat mudah untuk menggambarkan dibayar lunas itu seperti jual beli. Kalau kita membeli barang, misalnya kita ingin barang ini, tentu kita ingin membeli dan ada yang ditukar untuk barang itu supaya kita memilikinya. Entahkah sejumlah uang, kalau itu dengan barang lagi maka itu akan menjadi barter, ya, ditukar. Dan kalau misalnya kita membeli barang yang kelihatan barangnya itu cukup mahal, tapi kita tidak cukup dana ataukah barang untuk menukar itu, maka kalau pada zaman sekarang ini kita suka mendengar istilah DP, ya, harus di DP dulu barang itu, baru nanti kita menyicil sampai barang itu bisa dibeli dan kita sudah lunas membayar. Dan DP, ya, itu apa, down payment, ya, jadi ada uang muka dulu baru dicicil nanti. Saudara, dalam renungan kita pagi ini Tuhan Yesus sudah membayar kita lunas, tidak ada cicil-cicilan. Dan saya teringat lagi mungkin dengan ilustrasi kalau saudara sepupu kita yang beragama Islam, Muslim, kalau dalam pernikahan coba amati, ya, dalam akad nikah gitu, biasanya kalau si pria itu memberikan mas kawin dan ketika itu terjadi ijab kabul dan mas kawinnya disebutkan dan dia bilang mas kawin sekian dan dibayar tunai. Saudara, sesuatu yang dibayar tunai itu memberikan satu dampak yang luar biasa. Mengapa? Karena tidak ada lagi ikatan, tidak ada lagi hal-hal yang mengganggu sehingga hal itu bisa dimiliki oleh orang tersebut. Kalau dalam suami istri sudah sah, sudah jelas dibayar tunai. Sekarang sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan, kita ini sudah dibayar lunas oleh Tuhan. Kalau kita kembali lagi kepada satu ilustrasi pemahaman dalam pemahaman tradisional perjanjian lama, itu ada istilah budak, ya, budak. Jadi kalau orang menjadi budak dan dia bekerja di satu tempat, taruhlah contohnya dalam perjanjian lama seperti Yusuf waktu dia dijual ke Mesir dan dia menjadi budak dan dia bekerja di rumah Potifar, dia menjadi budak. Dan orang yang menjadi budak itu tidak punya kebebasan, tidak punya hak. Dia terikat, dia tidak punya free will, dia tidak bisa melakukan apapun. Sampai mungkin satu saat ada seorang tuannya yang membeli dia. Dan membeli dia dibayar dengan lunas, dibayar sehingga budak itu bisa dilepaskan dan dia mempunyai hak kebebasan. Terserah apakah hidupnya akan mengabdi pada tuan yang membelinya atau dia bisa hidup dengan bebas. Saudara, ini suatu ilustrasi yang menarik dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita ini dibayar, kita ini dibeli. Dan Tuhan Yesus membayar kita itu tidak tanggung-tanggung, tidak dicicil, tidak ada DP, tidak. Tapi Tuhan membeli kita lunas. Dan ini jelas bahwa you are bought at a price. Kamu itu dibeli, sudah dibeli. Dan dibeli dengan satu harga. Satu harga yang barangkali harganya itu tidak ternilai. Bukan dinilai oleh uang, bukan dinilai oleh materi, harta benda dan yang lain. Tetapi kita sudah dibayar lunas oleh satu harga yang begitu mahal. Dan harga itu adalah darah Yesus sendiri. Saudara, kita ini dulu adalah
ketawanan, sama seperti budak. Kita ini tidak punya kebebasan, kita ini masuk ke dalam budak, diperbudak dan melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Dan kita ini adalah hambanya dosa. Kita ini adalah budaknya dosa. Kita hidup dalam kegelapan, kita terikat oleh dosa, kita tidak bisa bebas dari dosa meskipun dalam barangkali kehidupan manusia dia ingin bebas dari dosa-dosa yang mengikat dia. Tetapi dia tidak bisa lepas, dia tidak bisa terbebas. Dan ini yang memisahkan antara manusia berdosa dengan Allah yang maha kudus, Allah yang maha suci, dan kita ingin mendekat kepada Allah, tapi kita tidak bisa. Ada jurang pemisah, dan itu yang dikatakan juga oleh Nabi Yesaya. Tetapi apa yang membuat ia tidak mendengar doamu itu adalah adanya jurang pemisah, yaitu apa? Yaitu dosamu. Saudara, kita ini adalah hamba dosa. Kita ini adalah budak dosa. Kalau kita melihat kehidupan orang-orang yang diperbudak oleh dosa, oleh hawa nafsu, itu sangat-sangat mengerikan. Dan bagaimana kita bisa terbebas dari itu? Dan Tuhan Yesus mengatakan, you were bought at a price. Sebab engkau telah dibeli, kamu telah dibeli. Jadi kita sudah dibeli oleh Tuhan Yesus dari kehidupan lama yang penuh dengan dosa, keterikatan, kehidupan yang gelap, penuh hawa nafsu. Oleh Tuhan kita dibebaskan. Dibebaskan dari dosa itu. Saudara, kalau dalam perjanjian lama, sebelum Tuhan Yesus hadir ke dunia ini, ketika seseorang berbuat dosa dalam kumpulan bangsa Israel, dia harus datang ke bait Allah dan dia harus menemui imam dan dia memberikan persembahan sebagai persembahan untuk pengampunan dosa atau penghapus dosa. Itu juga bergantung pada kemampuan dari orang tersebut. Apakah dia cukup mampu untuk membawa persembahan berupa domba, atau itu lembu. Tapi kalau yang miskin boleh bawa hanya burung tekukur. Nanti oleh imam itu dibawa ke mezbah dan dibawa sebagai persembahan. Dan ini adalah korban bakaran untuk pengampunan dosa. Seperti itu yang dilakukan dalam tradisi perjanjian lama. Setiap kali kita berdosa, datang meminta pengampunan, membawa persembahan. Tetapi ketika Tuhan Yesus sudah lahir, hadir di dunia ini, dan dia menjadi juru selamat kita, orang-orang yang percaya, maka korban persembahan itu bukan lagi hewan, tetapi Tuhan Yesus yang menjadi pengganti bagi semua korban-korban penghapus dosa, korban-korban pengampunan dosa. Dan itu yang Tuhan Yesus lakukan. Dia menjadi penebus bagi kita. Dari kehidupan kita yang lama, yang penuh dengan dosa, kita ditebus oleh Allah, oleh darah yang mahal, sehingga kita diperdamaikan oleh Kristus dan kita boleh datang ke hadapan Allah Bapa yang Maha Suci karena kita telah dikuduskan oleh Tuhan Yesus. Dan kalau kita lihat di dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-10, di situ dikatakan, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Saudaraku, kalau kita sudah dibeli dengan harganya lunas, dibayar oleh Tuhan Yesus, dan itu dilakukan melalui pengorbanan dirinya di kayu salib, dan kita dibeli ya, bukan oleh barang yang fana, bukan oleh uang, bukan oleh harta kekayaan, tapi dibeli oleh darah yang mahal, yaitu darah Yesus sendiri. Maka apakah kita mau kembali pada kehidupan lama kita terikat oleh dosa?
Saya bacakan dari 1 Petrus 1 ayat ke-19. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ayat 18 sebelumnya dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Bukan dengan barang yang fana, bukan dengan perak dan emas, tetapi oleh darah Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita betul-betul menyadari dan kita sadar bahwa kita ini sudah dibeli, dan itu dibayar lunas oleh Tuhan Yesus, oleh darahnya yang mahal, bukan oleh barang yang fana, bukan oleh emas atau perak, tapi oleh darah Yesus yang tidak ternilai itu. Bagaimana kehidupan kita sekarang? Apakah kita mau kembali untuk melakukan dosa-dosa kita? Terikat lagi oleh kehidupan duniawi, terikat lagi oleh kehidupan dosa, terikat lagi oleh kehidupan yang membinasakan. Tentu kita tidak mau, bukan? Dan ini adalah peringatan dari Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Dan ini pun menjadi peringatan bagi kita semua. Karena kita sudah dibeli dan kita sudah dibayar gitu. Dibayar lunas. Dan Rasul Paulus mengingatkan kita, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara, ini tubuh kita ini begitu berharga, begitu bernilai. Dan di ayat sebelumnya dikatakan bahwa tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Saudara, apakah kita mau menggunakan tubuh kita ini untuk melakukan lagi hal-hal yang tercemar, hal-hal yang menajiskan, hal-hal yang penuh dengan dosa? Dan kalau kita lihat di sini, memang Rasul Paulus menegaskan, sangat tegas menegur bagi jemaat di Korintus ini adalah persoalan satu dosa yang begitu mengikat. Dosa ini memang memikat sebelumnya, sangat memikat. Tapi kemudian dosa ini menjadi pengikat bagi orang-orang yang terikat untuk melakukan perbuatan dosa ini. Saudara, kita akan lihat di sini. Ayat yang ke-18. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan terhadap dirinya sendiri. Dia berdosa terhadap dirinya sendiri. Saudaraku, kalau kita melihat dalam sejarah kota Korintus, kota ini bisa dikatakan sebagai kota ibu kota dan tempat perniagaan, ada pelabuhan. Mungkin ibu kota jadi ramai, ada banyak orang di sana, terjadi interaksi, dan ada banyak orang yang mungkin menjadi jual beli perniagaan. Tetapi jangan lupa juga bahwa kota ini pun adalah kota yang menyembah banyak dewa-dewa, sehingga ada praktek untuk pelacuran bakti. Sehingga diingatkan, kamu tidak boleh melakukan percabulan. Kalau kamu melakukan itu dengan perempuan cabul, maka kamu akan terikat menjadi satu tubuh dengan dia. Itu di ayat 16 dikatakan seperti itu. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, sebab keduanya itu akan menjadi satu daging. Saudaraku, dosa percabulan begitu berat dan mengikat di kota Korintus. Bahkan ada perempuan-perempuan yang dikuil-kuil dia melayani, seolah-olah dia melayani seperti untuk Tuhan gitu. Padahal dia melakukan dosa yang begitu berat, yaitu pelacuran bakti. Jadi Rasul Paulus mengingatkan dengan tegas, kamu sudah dibayar. Harganya lunas dibayar. Kenapa kamu tidak memuliakan Allah dengan tubuhmu? Kalau tetap terus melakukan percabulan dan dosa seperti itu, bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan? Karena dosa percabulan itu dia berdosa terhadap dirinya sendiri. Kalau dosa yang lain mungkin berasal dari luar. Tetapi kalau percabulan itu berdosa terhadap diri sendiri.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari apa yang disarankan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus dan kepada kita semua. Saudara, jika Allah begitu menghargai diri kita dan menganggap tubuh kita ini sebagai bait Allah, dan itu dikatakan dengan jelas dalam firman Tuhan ini, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu adalah bait Roh Kudus? Mengapa kita tidak menjaga tubuh kita dengan baik? Rasanya tidak tega ya kita merusak tubuh yang sudah dikuduskan oleh Allah ini untuk melakukan hal-hal yang cemar. Sama seperti ilustrasi kalau kita punya barang yang bagus, kita sudah beli barang itu, tiba-tiba ada orang yang pinjam barang itu, ya katakanlah punya sepeda motor mungkin ya, sepeda motor yang baru, yang masih mengkilap. Terus ada mungkin saudara kita pinjam dan motor itu dipakai seenaknya. Kegores-gores, nabrak sana-sini, terus dikembalikan motor itu kepada kita dan kita lihat, kenapa barang saya kok jadi rusak begini ya? Padahal saya sudah bayar, sudah beli barang ini, dikasih pinjam, kok sembarangan ya, kok sembrono ya. Saya berpikir barangkali mungkin itu pandangan Tuhan terhadap kita. Saya tidak tahu bagaimana Tuhan berpikir ya, tapi saya tahu bahwa Tuhan begitu cerdas, smart. Tetapi kalau kita lahir dalam tubuh fisik seperti ini, seolah-olah Tuhan meminjamkan, inilah tubuh yang Tuhan berikan kepada kita. Dan si A, si B, si C diciptakan Tuhan begitu sempurna dan tubuhnya pun begitu sempurna. Dan ini seperti aset ya. Aset untuk apa? Bukan aset untuk kita melakukan sesuatu yang sekehendak kita, bukan. Tetapi kalau kita tahu bahwa kita sudah dibeli, harganya lunas oleh darah Yesus, kita akan pakai tubuh kita ini untuk memuliakan Allah. Kadang kita suka tidak adil dalam kehidupan, misalnya dalam masa pandemi seperti ini. Kita berpikir terus supaya kita menjaga tingkat imunitas kekebalan tubuh kita, supaya kita tidak tercemar oleh virus, tidak terpapar. Kita makan sehat ya, kita olahraga, berjemur, kita ingin tubuh kita sehat. Tetapi kita juga harus ingat bahwa kita memiliki tubuh seperti ini yang kita jaga. Bukan sekedar jaga kesehatan secara badani, tetapi jauh lebih baik lagi, lebih penting lagi adalah menjaga tubuh kita untuk kesehatan rohani kita, pikiran kita, perasaan kita. Tubuh dijaga. Karena tubuh kita merupakan satu keseluruhan yang Allah ciptakan untuk kita bisa memuliakan Dia dengan tubuh jasmani kita. Saudaraku, saya tahu dosa percabulan pada masa sekarang ini menjadi satu tantangan yang begitu besar. Kalau dulu di jemaat Korintus sudah seperti ini. Sekarang kita hidup di zaman yang lebih modern. Tetapi saya lihat dalam kehidupan ini ada banyak orang yang barangkali terikat oleh dosa seperti ini. Bahkan kalau saya melihat ada beberapa kesaksian hamba Tuhan yang bisa jatuh dari segi pribadinya, personalnya, ataupun dalam pelayanannya ketika dia terikat dalam dosa ini, dosa percabulan. Dalam bahasa Yunani, percabulan itu disebut porneo. Kalau sekarang kita bilang pornografi. Apalagi dalam era ICT menggunakan gadget, mobile phone, laptop, itu mudah sekali orang-orang bisa menginstal program yang akhirnya lari kepada pornografi. Di kalangan remaja juga, itu mohon untuk mengingat ayat ini dan menyadari bahwa tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Dan kita bisa menggunakan tubuh ini, kita gunakan untuk memuliakan Tuhan. Marilah di tahun yang baru ini, masih 11 bulan ke depan, dan kita akan melewati dengan satu pemahaman bahwa kita begitu berharga di mata Tuhan, dan kita tidak mau menyerahkan tubuh kita ini untuk dipakai untuk senjata-senjata kelaliman, bahkan dipakai untuk melakukan pencemaran, kecemaran untuk diri sendiri.
karena kita mau supaya kita bisa menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan, dan kita mau menghormati, menghargai, memuliakan Tuhan dalam diri kita melalui tubuh kita. Biarlah kita putuskan semua dosa-dosa yang berkaitan dengan percabulan, hal-hal yang buruk, supaya sungguh bahwa Roh Kudus bekerja dengan luar biasa di dalam diri kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, luar biasa Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami untuk kami sadar, kami tahu bahwa kami ini sudah dibayar lunas oleh Tuhan, dibeli dan sudah lunas dibayar. Dan bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas atau perak, tapi oleh darah Yesus yang begitu mahal, yang sudah tercurah di kayu salib menjadi penebusan bagi dosa-dosa kita. Bapa yang baik, terima kasih. Di tahun yang baru ini kami percaya Engkau memberkati kami, membimbing kami, menolong kami, melewati hari-hari kami, dan tolong kami untuk kami sadar, menjaga diri kami, menjaga tubuh kami, dan kami mau memuliakan Tuhan melalui keberadaan kami, tubuh kami. Semuanya Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Saudara-saudara, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan di dalam putranya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian dan tetap tinggal bersamamu senantiasa. Amin. Terima kasih telah mengikuti ibadah online bersama kami. Untuk melihat video-video ibadah sebelumnya, Bapak Ibu dapat mengunjungi channel YouTube kami di HTBC Church. Dan untuk info lebih lanjut, Bapak Ibu dapat mengunjungi website kami di www.holytrinitybandung.com. Terima kasih, sampai jumpa.
segala